yang terlalu, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau sebab Engkau baik bagi kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya siap puji Tuhan bersama katakan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih, salam satu dengan yang penuh sukacita. Tuhan baik. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Mbak Deborah tadi semuanya pujian pakai bahasa Indonesia. Tuhan gak rasis loh saudara, amin. Dia mengerti segala bahasa. Kali ini saya mau memuji Tuhan pakai bahasa Jawa, ya, Desa Ministry. Sedulur Pak Tolong, saya ingin menyapa saudara saya di Philadelphia. Sedulur Pak Tolong.
saya mau duet sama Mbak Deborah. Ya, boleh ya. Pak Adi. Neng sisi Gusti Mbak Deb. Prediksi tahun 2023 heboh ya, semua boleh kacau katanya prediksi, tapi saya yakin kok anak-anak Tuhan di sini kalau sing sambar, oke? Ojo sambar kok.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya, sukacita sudah kelihatan. Memuji Tuhan tidak ada pernah habis ya. Selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tidak ada saksi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, tapi biarlah lebih dan lebih lagi kita rindu untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Sebab kita tahu saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apapun terjadi di dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Terima kasih. Engkaulah perisaiku, sama dan hidup menerpaku.
kasih Tuhan. Engkau sudah melawat kami, dan Engkau beri kesempatan kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan tadi boleh menyukakan hatimu. Tiba saatnya setiap kami merindukan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Roh Kudus ambil alih, berbicaralah kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah menjadi berkat kami, setiap kami yang ada di tempat ini, terlebih hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyatukan hati, tidak kami izinkan kuasa-kuasa bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa itu yang akan mencuri, menjarah firman Allah. Kami menyatukan hati di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari hati pikiran kami, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Yang sudah siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sudah sukacita saya tadi. Iya, wajahnya yang tadi masuk kotak-kotak akhirnya teriak. Luar biasa. Ya, tak lihat banyak yang goyang-goyang. Iya, puji Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya diberikan tema dari Ibu Gembala di tempat ini, hambanya Bu Evi, hadapi hidup dengan tenang. Amin. Mau belajar tema ini? Kita akan bersama-sama belajar. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Ibu Gembala, Bu Evi bersama pengurus yang ada, memberi kepercayaan tim saya bersama tim untuk pelayanan di tempat ini. Ada yang sudah bosan dengan saya bersama tim? Atau lagi masih nanti berlanjut? Kapan lagi? Yang rindu nanti saya sini lagi, tepuk tangan. Ayo. Oh iya, 1.000 orang. Oh berarti semuanya setuju. Nanti tim kami sini lagi. Amin. Yuk, kita belajar sama-sama kembali hadapi hidup dengan tenang. Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 30 ayat 15. Ini tema yang diberikan kami. Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, ini tema yang diberikan. Ya, yaitu hadapi hidup dengan tenang. Ya, berbicara sebuah ketenangan. Hidup tenang, bukan berpatokan dari orang tersebut kaya. Ya, kekayaan harus kaya raya. Ya, punya harta benda yang banyak, bukan seperti itu. Ya, setuju? Nggak diukur banyaknya kekayaan. Ya, tapi ukuran standar dikatakan sebuah ketenangan, hidup dengan tenang, itu berbicara hati, pikiran, dan jiwa. Amin. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada kemauan. Ya, saya berikan contoh. Ya, saya pernah melayani ya seseorang bersama teman hamba Tuhan. Orang ini termasuk orang yang sukses, orang kaya raya. Ya, usianya sudah sepuh, sudah tua, oma, punya cucu banyak. Tapi termasuk keluarga yang kaya raya, keluarga yang luar biasa. Ya, pada waktu kami layani di sebuah rumah sakit, ternyata Pak, dia tidak tenang, gelisah, nggak bisa tidur. Sudah dirawat di tempat yang bagus rumah sakitnya, ya ternyata dia nggak tenang, dia gelisah. Ya, ternyata apa? Setelah dikorek sama anaknya apa? Ternyata dia punya apa?
memikirkan kekayaannya. Loh, nggak tenang. Sakit masih mikir kekayaan itu apa dan sebagainya. Ya, kita lihat bahwa banyak orang-orang di luar sana, mereka sudah kelihatan kaya raya. Saya sering melihat ya berita, ya ternyata mereka tidak tenang, sudah punya uang banyak, termasuk orang yang kaya raya, tapi dia hidupnya mengalami sebuah kematian yang luar biasa. Ada yang melompat dari apartemen, ada yang gantung diri, ada yang mereka nggak tenang, dia pakai narkoba dan sebagainya, akhirnya mati sia-sia. Loh, nggak jamin, ya. Saya tunjukkan apakah betul bahwa namanya sebuah ketenangan itu bukan dilandasi, bukan berpatokan, bukan standarnya kita harus punya uang banyak, kita kayaan kita banyak, enggak. Saya tunjukkan, ya. Amsal 14 ayat 30. Ayo, bantu agak cepat. Amsal 14 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Loh, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tenang itu menunjukkan apa? Berpatokan di hati, pikiran atau jiwa. Ya, jelas ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Coba kita lihat lagi. Ya, Mazmur 42 ayat 5. Ya, Mazmur 42 ayat 5. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, loh, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, ini mengapa tertekan hai jiwaku? Ya, bicara dalam kita. Jiwa tadi saya pikiran, perasaan, kehendak. Cara perasaan itu hati, pikiran. Itu seseorang kelihatan tuh tenang enggak didasari dari situ. Ya, saya tunjukkan lagi 2 Korintus 2 12 13. Tenang itu bicara hati dan pikiran, ya. Saya tunjukkan lagi 2 Korintus 2 12 13. 2, 3. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, Paulus tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, ya, di Korintus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi apa? Hatiku tidak merasa tenang. Hati, sekali lagi hati, tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ya, tadi sudah jelas. Ya, ketenangan. Ya, itu tandanya hati, pikiran. Ya, kita. Bukan kita kaya raya, bukan. Nggak jamin. Ada saksian, ya, ada cerita. Ya, ingat ya, sering ini saksian sering disampaikan oleh hamba Tuhan. Ada seorang kaya raya yang tidur di lantai atas. Dia tidurnya dia nggak bisa tidur. Ya, dia nggak bisa tidur, gelisah terus. Akhirnya dia melihat di depannya itu ada ruko. Ya, ternyata di situ menjumpai seorang abang becak tidur di sana dengan pules. Ternyata setiap malam dia tidur di sana. Ya, orang ini lihat kok enak tidur. Ya, akhirnya dia datangi orang tersebut. Ya, dia tanya kenapa kamu tidur pulas. Ya, karena ya dia menceritakan.
Ya, buat apa mikirkan sesuatu? Saya ini cukup apa yang hari ini saya terima, saya menyukuri seperti itu. Akhirnya orang itu dikasih uang 2 juta. Pak, aku lihat saya senang. Wes Pak, ini 2 juta. Dikasih 2 juta. Orang ini penasaran. Ya, penasaran apa? Pak, coba saya Pak, aku tak tidur kok kelihatannya mungkin karena becak ini bisa membuat tidurnya nggak. Coba Pak, pindah aja tempat Bapak tidur di tempat saya, terus saya tak tidur di situ. Di situ ada anak saya. Iya, akhirnya benar. Ya, janjian besok alami nggak benar. Ternyata apa? Tetap nggak bisa tidur. Iya. Begitu pula abang becak tadi. Karena biasa nyaman di tempatnya seperti itu, ya dibelisa, kepikiran, oh maka bagus begini tidurnya seperti istana, kamu nggak bisa tidur ya kan? Ya, ini cerita ya, jangan ditiru ya. Ya, ini bicara hati, amin. Ya, itu. Ayo kita akan terus lanjut, ya belajar. Bagaimana supaya kita menjalani hidup dengan tenang? Mau? Bagaimana supaya kita menjalani hidup kita dengan tenang? Yang pertama, jaga hati. Amsal 4:23. Yuk. Iya, hati. Amsal 4:23, 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Yang perlu supaya Bapak Ibu saya juga menghadapi hidup hari ini, apalagi 2023 ini, supaya hidup kita tenang. Jaga hati, amin. Jaga hati ini perlu. Tadi ketenangan itu tandanya tuh hati, pikiran. Kalau kita tetap menjaga hati ini, ya, maka dikatakan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Membawa sebuah kehidupan yang indah kalau kita bisa menjaga hati. Saya kasih contoh, ya, ada pribadi yang menjaga hati ini loh, tidak tercemarkan oleh sesuatu yang tak baik. Ya, 2 Samuel 16 ayat 5-13. Ya, itu nggak usah dibaca semua, ya. Itu saya cerita saja, yaitu pada waktu Daud bersama pasukannya, ya. Daud sampai ke Bahurim. Keluar di sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia menamai Simei bin Gera. Sampai mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ya, Daud dan semua pegawai raja Daud dilempari dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan, ya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau penumpang darah, orang durhaka. Itu ngomong ke raja, orang pasukan yang melempari batu, dikutuki seperti itu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepadamu, Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpang darah. Lalu berkatalah Abisai anak Serunya kepada raja, mengapa anjing mati itu mengutuki tuan raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Itu sampai tentaranya Daud sampai marah, ya, mau menggal Simei tadi. Bayangkan loh, ya, Daud seorang raja yang sangat perkasa, orang yang, ya, jago perang, pasukannya juga jago perang, dikutuki seperti dilempari batu, ya, tidak ada harga dirinya. Tetapi kata raja, coba, apa urusanku dengan kamu, hai anak Serunya? Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?
Ulang kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungnya ingin mencabut nyawaku, lebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepada demi mungkin akan memperhatikan kesengsaraan ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku supaya ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikian Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Loh, ini loh, Simei itu kurang ajar, ya. Bayangkan Daud bersama kepala tentara berjalan di lereng gunung, dilempari sama tadi Simei, tapi dia lihat Daud tetap menjaga hati. Amin. Kita belajar perlu menjaga hati kita, jangan tercemar oleh sesuatu yang merugikan kita. Ya, mungkin ada orang yang menyakitkan hati kita, mungkin ada orang lewat perkataan, perbuatan, ya kadang-kadang orang sudah ditolong tidak pernah terima kasih, bahkan ngerasain kalau gitu gak karuan, itu sering terjadi. Ya, jangan kita terpengaruh, supaya hidup kita tenang. Amin. Belajar dari Daud. Yang pertama, supaya kita mengalami hidup yang tenang tadi, yaitu jaga hati. Yang kedua, ya, kuasai diri kita dari semua aspek kehidupan. Kita harus belajar, ya. Kita harus menguasai diri kita ini dari segala aspek kehidupan. Amin. Ini loh, ya. Kita dalam perjalanan hidup kita tentu kita tidak luput dengan masalah-masalah kita hadapi, ya. Karena kita hidup dengan tetangga hidup, dengan orang-orang di sekitar kita, seringkali ya kita ada masalah dengan dia, ya, masalah apapun, ya. Dan kehidupan kita harus bisa menguasai dari semua aspek kehidupan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita akan belajar Daud, tipe orang yang luar biasa, ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Dua, tiga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ini loh, kita harus bisa menguasai diri kita dari semua aspek kehidupan kita, supaya kita tenang, kita bisa mengendalikan, ya. Kita nggak luput dengan namanya masalah. Ada yang tidak ada masalah, semua pasti punya masalah yang kita hadapi, ya. Ini aku sudah punya masalah, dan ketika ketemu orang-orang yang bencekno, katanya Bu Evi, bencekno, ya Bu Evi ngomong bencekno itu mantap, iya, ya itu, ya, itu, waduh, iya, setelah manusia mau tak rumus kayak gini, gitu, ya, tapi enggak, Bu Evi, nasihat, ini, iya, apalagi ngadepi jemaat itu. Kalau ada 10 orang berarti sifatnya 10 orang. Tapi kalau 50 pasti pikirannya, pandangannya itu 50. Kadang-kadang Ibu Gembala sing cito galuk ini, sing cito galuk ini. Ya toh, kadang-kadang seperti itu, ya Mbak Tuhan. Ya ini, baik Bu Evi ditopang terus, ya. Hatinya berubah, ya. Ngadapi apapun jemaat, yang los nggak rere, ya, pujian, ya, itu, ya. Ini kita harus bisa menguasai diri kita dari semua aspek kehidupan, ya. Apapun permasalahan kita hadapi, mungkin kita ada benturan-benturan dengan siapapun, kita harus tetap bisa menguasai, kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita tenang. Coba kalau saudara hatinya, kemerusun hatinya nggak nyaman dengan sebelah misalnya, sudah nggak bisa tenang, ya. Saya pastikan nggak bisa tenang, apalagi jejer di sebelah saudara, ya kan? Seperti itu, ya.
Ada orang tipe seperti itu, ya. Ketika Pak Edi, aku mendingan nggak lihat mukanya orang ini. Bukan cekno, seperti itu. Tapi kita jangan, amin. Bagaimanapun kita harus menguasai diri kita harus benar-benar justru dalam orangnya seperti itu kita harus belas kasihan, ya. Mungkin dia di keluarganya kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang, mungkin kurang sesuatu, kita perlu perhatikan dia, dekati dia. Nanti akan tahu, oh ternyata orang itu kenapa kok seperti ini, ternyata orang ini ternyata dari keluarga begini dan sebagainya. Ya, ini kita harus bisa menguasai pribadi kita, ya, supaya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Kita belajar Daud lagi, ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini Daud, ya, bersama-sama pasukannya itu pergi ke tempat, ya. Ternyata pada waktu dia kembali ke Siklag, ternyata istri dan anaknya maupun orang-orang yang ikut Daud itu ternyata diserang musuh. Bahkan Siklagnya dibakar, kota itu dibakar. Akhirnya kita lihat Daud ini ditekan oleh orang-orang yang ikut Daud. Gara-gara engkau aku ternyata istriku, anakku dibawa. Ya, ayo kita baca 1 Samuel 30 ayat 6 2-3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Pribadi Daud luar biasa. Dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya walaupun tekanan begitu besar. Ya, orang-orang yang ikut Daud ternyata melempari, bahkan mengolok-olokkan Daud karena apa? Istrinya, anaknya itu dibawa musuh. Kotanya ke tempat tinggalnya dibakar. Terjepit, apa yang dilakukan Daud? Dia tidak pengaruh situasi kondisi yang menekan hidupnya. Justru pada waktu itulah dia datang kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia datang kepada Tuhan. Akhirnya dia tanya pada Tuhan, bagaimana? Apakah musuh tak aku kejar? Boleh kejar. Akhirnya benar, musuhnya tertangkap. Akhirnya istri keluarganya diambil kembali, ya, tidak ada yang mati, ya. Akhirnya kembali ikut Daud bersama rombongan. Ya, ini yang kedua tadi apa? Kuasai diri kita dari semua aspek kehidupan. Jangan terpengaruh oleh situasi kondisi di kiri kanan kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita tenang. Amin. Supaya hidup kita tenang dan kita bisa berdoa. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, ini datang kepada sumber pembawa ketenangan. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Seperti Daud lakukan. Dia tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang menekan dia. Ya. Akhirnya dia lakukan apa? Dia datang ke sumber yang membawa ketenangan. Siapa? Yesus Kristus. Satu-satunya sumber yang membuat kita tenang, kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Ini loh, jangan terpengaruh situasi kondisi. Justru kita datang saatnya kita mencari kepada sumber bawa ketenangan, yaitu kita datang kepada Tuhan. Saya teringat ujiannya Daud, Mazmur 27 ayat 4. Sudah ya? Ingat ujian ini. Satu telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kau ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
dan menikmati apa? Kasih-Nya dan menikmati apa? Kuasa-Nya, oh, dan menikmati apa? Baik-Nya, oh, dan menikmati firman-Nya. Ini Daud. Lihat ayat 1. Ya, kan tunjukkan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Dari apa? Daud. Ayat 1 kan jelas. Ke ayat 1. 27 ayat 1. Ya jelas ya. Dari Daud ini Daud. Ternyata Daud itu sukaannya di apa tadi? Tinggal apa? Ku minta Tuhan, itulah ku ingini diam di rumah Tuhan seumur hidup. Amin. Dia rindu senantiasa tinggal di rumah Tuhan. Dia rindu tinggal di dalam hadirat Tuhan yang bisa membawa Daud tenang. Amin. Bahkan di dalam Mazmur yang lainnya dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, perlindunganku, dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Ini loh, Daud tuh punya kerinduan senantiasa tinggal di rumah Tuhan, senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan yang bisa membawa tenang. Dikatakan tadi pujian tadi, menikmati kasih-Nya, baik-Nya, menikmati firman-Nya. Amin. Bahkan menikmati berkat-berkat-Nya. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 6:33 itu jelas. Ya, ini kita mencari sumbernya yang bisa kita membawa itu tenang. Amin. Apapun gejolak di dalam kehidupan kita, masalah di luar sana, sudah datang kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas dikatakan, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan akan membedakan orang fasik dengan orang benar. Tuhan akan membedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu akan dibedakan. Amin. Ya, buktinya sampai saat ini kita bisa masih dipelihara Tuhan. Amin. Itu semua oleh karena Tuhan. Ya, ingat pada waktu masa-masa sulit lalu. Ya, orang lain sampai bingung. Ya, tapi Tuhan ternyata tetap memelihara hidup kita. Ya, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua dari Tuhan. Itu yang membedakan. Amin. Terlebih dalam waktu kalau kita lakukan seperti itu, walaupun permasalahan kita yang kita hadapi banyak, masalah yang kita hadapi benar-benar kita rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita melakukan hal seperti itu, kita akan tetap tenang, amin, tetap kuat karena kita bersama Tuhan. Katakan, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Loh, amin. Kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya, yang senantiasa menyertai kita, membimbing, menuntun kita. Ya, walaupun masalah yang diizinkan datang kepada kita, ya, ingat firman Tuhan jelas. Pencobaan apapun, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita, karena Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Amin. Dia memberikan kekuatan bagi kita, bahkan Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Ya, kalau saya suruh saksi banyak, ya, tapi hari ini waktu kalian terbatas, ya. Ini ada 3 hal tadi, ya, yang jelas. Bagaimana supaya kita menjalani hidup dengan tenang? Yang pertama tadi, jaga hati kita. Amin. Yang kedua, kuasai diri, ya, kita dari semua aspek kehidupan.
harus menguasai, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Yang ketiga, datang kepada sumber pembawa ketenangan, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita lakukan seperti ini, seperti tema pada saat ini, hadapi hidup dengan tenang, akan kita bisa lakukan. Amin. Apapun masalah, tahun 2023 masih panjang. Kita tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita meresponi firman Tuhan malam ini, maka kita akan bisa hadapi hidup dengan tenang. Amin. Ketenangan tadi berbicara hati, pikiran. Ya. Yuk kita pamit berdiri. Tolong carikan lagu Hanya Sekarang. Mari kita sadar kita akan masuk dalam akhir Tuhan. Seperti Daud dibutuhkan. Dia mau tinggal di rumah Tuhan semua. Bahkan Mazmur 84 ayat 2 dan seterusnya mengatakan, betapa disenangi tempat kediaman Dia Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, hanya dekat, hanya dekat. Menikmati
menerima berkat Tuhan, mujizat, pertolongan
ngomong depan dirinya, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau tertekan? Mengapa engkau mudah gulana hai jiwamu? Dia justru ngomongkan dirinya. Sebab dia datang, kau mesti datang kepada Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, dia tak pernah meninggalkan kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang perlu didukung doa. Responi firman Tuhan malam ini. Di sini banyak orang siap mendoakan Bapak Ibu. Jangan diyakini hanya kalau mungkin hari ini engkau takut, engkau khawatir, engkau gelisah, tidak ada ketenangan dalam hidupmu. Saatnya datang kepada Tuhan. Silakan kalau mau ini didoakan.
kebenaran firman, meteraikan siap firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami siap menghadapi hidup kami dengan tenang bersama Engkau. Dan hari ini kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau bersama kami. Tentu Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Dan tidak ada tembok-tembok yang memisahkan membuat kami tidak tenang. Kami akan merasa tenang karena kami bersama Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Evi Tuhan, dan seluruh jajarannya. Berkati pengembalaan di tempat ini. Terlebih berkati jemaat yang digembalakan. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Terlebih jemaat gembalakan ada pertumbuhan rohani ya Tuhan. Lebih mengenal akan Engkau, lebih mencintai akan Engkau. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.